Warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik dimanapun kalian berada, semoga kali ini dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini, Pak Heru ingin menyampaikan materi unsur intrinsik cerita pendek. Pada video ini berisi penyampaian materi unsur intrinsik cerita pendek untuk jenjang SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Cerita pendek terdapat dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang sangat penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah cerita pendek, seperti kondisi keagamaan, budaya, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Video ini, Pak Heru memfokuskan untuk membahas unsur intrinsik cerita pendek yang terdapat 8 unsur. Sedangkan unsur ekstrinsiknya nanti Pak Heru akan bahas pada video lainnya. Analogikan, unsur intrinsik bagaikan anatomi tubuh manusia, terdiri dari kepala, badan, kaki, dan tangan. Unsur itulah yang menjadi satu kesatuan, yang berfungsi sebagai pembentuk atau sebagai jasad cerita pendek. Di sini ada tema, amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, alur, dan juga latar. Mengapa tema ada di atas dan ada di kepala? Karena ini sebagai pengenal, sebagai wajah, sebagai bentuk pikiran utama dari cerita pendek. Bagaimana penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik cerita pendek? Berikut penjelasannya. Yang akan Pak Heru bahas adalah tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Dalam cerpen, biasanya tema jarang dituliskan secara langsung oleh pengarangnya atau secara tersurat. Tema memiliki sifat umum, oleh karena itu tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, atau peristiwa lainnya. Intrinsik berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku atau aktor yang mengalami peristiwa dan permasalahan dalam cerita, sehingga peristiwa itu dapat menjadi suatu cerita yang menarik. Ada beberapa jenis tokoh. Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, yang mendukung isi cerita. Dia sebagai tokoh utama atau pemeran utamanya yang diceritakan. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh lain yang menyertai tokoh utama. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung jalannya cerita, sedangkan tokoh antagonis, tokoh tersebut melawan tokoh protagonis atau berlawanan. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah atau pelerai jika terjadi konflik antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh dalam ceritanya. Karakter yang dibuat oleh pengarang ini sebagai bentuk cara untuk mengisahkan suatu cerita. Ada dua teknik penokohan yang digunakan oleh pengarang. Teknik yang pertama adalah teknik analitik dan berikutnya adalah teknik dramatik. Teknik analitik disebut juga teknik langsung atau deskriptif. Teknik di mana pengarang langsung melukiskan atau menyebutkan secara terperinci bagaimana watak sang tokoh, bagaimana ciri-ciri fisiknya, apa pekerjaannya, dan sebagainya. Dalam teknik ini pengarang menuliskan secara langsung di dalam teks. Misalkan, tokoh A memiliki sifat yang dermawan. Ketika ada orang yang kesulitan, ia selalu membantunya. Ada teksnya seperti itu di dalam cerpen, maka itu disebut teknik analitik atau teknik secara langsung. Teknik dramatik atau disebut juga secara tidak langsung, teknik di mana pengarang melukiskan sifat dan ciri fisik sang tokoh melalui tindakan atau perbuatan, reaksi tokoh lain, melalui gambaran lingkungan sekitar, serta dapat diungkapkan melalui percakapan antar tokoh dalam cerita tersebut.
Berikutnya, Pak Heru akan membahas latar atau disebut juga setting. Latar atau setting dalam cerpen meliputi tempat, waktu, dan suasana. Latar digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap jalannya cerita. Latar dalam suatu cerita dapat bersifat faktual maupun imajinatif. Latar tempat berisi tempat terjadinya peristiwa itu, di mana misalkan di hutan, di sungai, atau di rumah. Sedangkan latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa di dalam cerita pendek. Misalkan pagi hari, sore hari, pada musim hujan. Sedangkan latar suasana berisi bagaimana gambaran suasana yang terjadi di dalam cerita pendek. Setelah latar adalah alur, disebut juga plot. Alur adalah jalan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Adanya alur menjadikan cerita akan menjadi kesatuan yang utuh. Pola pengembangan cerita suatu cerpen haruslah menarik, sehingga pembaca dapat mendorong untuk membaca cerita sampai akhir. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Juga bisa diartikan sebagai cara pengarang memposisikan diri dalam cerita. Sudut pandang terdiri atas orang pertama dan orang ketiga. Tidak menutup kemungkinan juga pengarang menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Prinsip yang ketujuh adalah gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembacanya. Selain itu, gaya bahasa juga digunakan dalam menciptakan suatu nada dan suasana persuasif, serta dialog supaya mampu memperlihatkan interaksi sekaligus hubungan antar tokoh. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Umumnya, amanat ini bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Jadi, amanat ini seringkali disampaikan secara tidak langsung, atau bahkan hampir semua cerpen disampaikan secara tidak langsung atau tersirat. Amanat dapat diterima oleh pembaca setelah selesai membaca cerita pendek. Ketika ada satu cerpen dibaca oleh beberapa orang itu tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait amanat yang disampaikan oleh pengarang. Yang artinya amanat ini bersifat subjektif. Setiap orang pembaca akan memiliki amanat yang berbeda-beda yang diambil dari pengarang. Tadi pembahasan unsur intrinsik cerita pendek dari Pak Heru. Simpulannya, ada 8 unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama adalah tema, kemudian tokoh, kemudian penokohan, ada latar atau setting, kemudian alur, kemudian ada sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanat. Terima kasih telah bersedia menyimak video dari Pak Heru. Semoga kalian tentunya semangat terus dalam belajar. Terus belajar dan jadi lebih baik, persiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.